Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sesi kali ini kita akan membahas masalah terkait perizinan. Jadi penting sekali sebuah developer itu dalam hal mengurus perizinan. Mungkin teman-teman di luar pada berpikiran kalau mengurus perizinan developer itu sulit, rumit, banyak A sampai Z-nya, A sampai Z-nya untuk perizinannya. Itu sepakat saya teman-teman semua, kalau teman-teman semua mengerjakan langsung yang hektaran. Jadi di situ teman-teman harus bikin izin site plan, izin AMDAL lingkungan, izin lalu lintasnya, dan lain sebagainya. Banyak step-step yang harus ditempuh dalam hal perizinan. Tetapi ketika teman-teman pemula hanya membangun 1 sampai dengan 5 unit rumah, teman-teman hanya bikin perizinannya cukup 2. Yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah teman-teman harus pecah sertifikat lalu yang kedua bikin IMB. Di awal saya mengingatkan kembali teman-teman semua, untuk pemula kita wajib mengambil legalitas tanahnya yang sudah bersertifikat hak milik. Jadi teman-teman ketika membeli tanah, pastikan tanah tersebut sudah status tanahnya adalah sertifikat hak milik. SHM itu adalah, atau kita sebut biasa SHM, itu strata paling tinggi dalam hal kepemilikannya. Sertifikat itu adalah paling tinggi adalah SHM. Jadi kita nggak ngomongin lagi tanah-tanah yang masih girik, ya nggak ngomongin masalah lagi tanah-tanah yang masih letter C, letter D, AJB. Kita udah sepakat untuk pemula, kita ngomong sudah mulai tanah-tanah yang sudah ber-SHM tanahnya, statusnya. Jadi stepnya seperti apa? Contoh teman-teman punya tanah, luas tanahnya 200 meter, lebar mukanya 14 meter. Nah, seperti ini jalannya. Stepnya adalah awal sertifikat kan luas tanahnya 200 meter. Ini 200 meter. Terus teman-teman menghitung kalau lebar muka 14 ini bisa menjadi sekitar 2 unit. Artinya apa? Teman-teman di sertifikat untuk mengenai legalitas tanahnya, teman-teman pecah sertifikatnya menjadi 2, yaitu ini kafling A saya anggapnya. Lalu yang sebelahnya dipecah lagi menjadi 2 kafling B, di mana masing-masing tanah tersebut luasnya kurang lebih 100 meter. Jadi teman-teman ketika sertifikatnya luas tanahnya contoh 200 meter persegi, lebar muka 14, teman-teman mau pecah menjadi 2. Nah, ini pecah sertifikat itu maksudnya bagaimana? Yang awalnya tadinya luas tanahnya 200 meter, contoh sertifikatnya luas SHM-nya nomor 2. Ketika dipecah, masing-masing teman-teman mendapatkan 2 sertifikat, 2 buku sertifikat. Masing-masing luas tanah 100 meter, ini sertifikat nomor 3, ini sertifikat nomor 4. Caranya gimana Mas? Pecah sertifikat. Caranya simpel sekali. Teman-teman cukup datang ke notaris di mana tempat tanah itu berada. Contoh misalkan di Kabupaten Gresik. Ya, teman-teman datang ke notaris Kabupaten Gresik. Teman-teman bangun di Kota Bandung misalkan, ya teman-teman datang di notaris Kota Madya Bandung. Jadi di mana tempat lokasi tanah tersebut secara administratifnya. Lalu teman-teman datang ke notaris, bilang aja, Pak, Bu, saya mau pecah sertifikat. Awalnya 200 meter, pengen dipecah menjadi 2. Masing-masing 100 meter, 100 meter. Udah, cukup. Itu biayanya ya kalau misalkan mengenai terkait biaya tergantung dari pihak notaris tersebut. Ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan yang rata-rata 2, 3 juta sampai dengan 5 juta per bidangnya. Jadi biayanya rata-rata range 3 juta sampai dengan 5 juta per bidang. Artinya teman-teman untuk pecah menjadi 2 bidang, teman-teman mengeluarkan uang sekitar 6 sampai dengan 10 juta rupiah. Caranya biarkan notaris saja yang bekerja. Ketika saya ditanya, Mas caranya pecah sertifikat gimana? Saya juga tidak tahu teman-teman. Saya tahunya hanya cari notaris
yang dipercaya, yang bisa memprosesnya dengan cepat, itu saja. Nah, pertanyaannya begini teman, kadang-kadang untuk pemula, Mas, caranya cari notaris itu bagaimana? Nah, saya ada triknya teman-teman, cara cari notaris. Yang pertama, cari notaris ketika teman-teman itu datang, cari notaris kalau bisa yang perempuan. Kenapa yang perempuan? Karena perempuan itu biasanya notarisnya lebih teliti dibandingkan yang pria. Biasanya, tapi saya nggak ngomong selalu biasanya. Lalu yang kedua, tanyakan teman-teman ketika notaris tersebut sudah kerjasama dengan perbankan mana saja. Kalau misalkan untuk teman-teman mengurus sertifikat, untuk pemecahan, untuk penggabungan, untuk yang lain-lainnya, saya sarankan cari notaris yang belum ada kerjasama dengan perbankan. Karena notaris itu kerjasamanya banyak pekerjaannya biasa dengan perbankan. Jadi cari notaris yang tidak ada kerjasama dengan perbankan. Kenapa? Supaya fokus mengerjakan pekerjaannya teman-teman semuanya. Itu salah satu trik dalam hal mencari notaris. Saya lakukan seperti itu. Jadi luas tanah 200 dipecah menjadi 2, masing-masing 100 meteran seperti ini, seperti di gambar. Saya tekankan lagi, saya ulangi lagi. Ini 200 meter dipecah menjadi masing-masing 100 meter, 100 meter. Jadi teman-teman yang awalnya punya 1 buku sertifikat, akhirnya menjadi 2 buku sertifikat. Sama, ketika teman-teman mau bangun menjadi 3 unit, 4 unit, sama perlakuannya. Datang ke notaris, pecah sertifikat yang awalnya 400 meter menjadi 4 unit dengan masing-masing luas tanahnya 100 meteran. Itu step pertama, yaitu pecah sertifikat. Lalu yang kedua adalah teman-teman bikin yang namanya izin membangun, izin mendirikan bangunan. Atau biasanya ngomong teman-teman bikin IMB. Nah, caranya bikin IMB bagaimana? Bikin IMB biasanya step awal adalah kita mulai datang dulu ke lingkungan, ke kanan kiri, RT RW meminta persetujuan dari izin warga dulu, kanan kiri depan belakang. Tanda tangan, lalu diurus administratifnya, diuruslah ke kantor dinas perizinan. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman gampang. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu minta tolong bantuan bisa dari pihak notaris. Biasanya notaris itu punya kenalan-kenalan di bagian orang-orang perizinan. Sudah. Jadi ya teman-teman sudah mendapatkan notarisnya yang bagus, minta tolong, Pak, tolong carikan saya kenalan di perizinan untuk bikin IMB. Simpelnya seperti itu. Teman-teman nggak perlu datang ke kantor perizinan nyari-nyari kenalan, nyari-nyari link. Cukup di awal sebagai pemula cari kenalan notaris, minta diperkenalkan dengan orang yang biasa bikin IMB. Biasanya notaris itu saling connect, saling nge-link antara notaris dengan pihak perizinan. Saran saya cuman itu saja. Kalau untuk perizinan, step perizinan untuk pemula itu cuma 2. Tadi namanya pecah sertifikat, lalu yang kedua adalah bikin namanya IMB. Nah, bikin IMB itu menyesuaikan dengan luas bangunan. Ketika teman-teman bangun luas bangunan tipe 36, ya bangunnya tipe 36. Jadi ketika teman-teman bangun tipe 62 lantai, ya bangunnya adalah izinnya harus 2 lantai dengan luas bangunan 60, mungkin atas bawah 30 meter, atas 30 meter. Mengenai biayanya relatif, tapi per unitnya, per bidangnya, untuk biaya ngurus bikin IMB di bawah 5 juta lah. Jadi itu relatif tergantung tergantung masing-masing dinas perizinannya, tapi biasanya di bawah 5 juta rupiah. Itu teman-teman, jadi kalau untuk pemula sangat-sangat simpel, caranya adalah cuman pecah sertifikat dan bikin IMB. Bikin pecah sertifikat caranya gimana? Serahkan saja semuanya ke notaris, lalu bikin IMB sama minta link dari notaris untuk diperkenalkan dengan orang yang bikin perizinan IMB. Itu saja kalau mengenai perizinan untuk pemula, jadi tidak ada namanya izin lingkungan, izin AMDAL, izin lalu lintas, dan lain sebagainya. Itu dipakai ketika teman-teman naik step selanjutnya, yaitu bikin kawasan klaster. Itu baru dibikin, namanya set plan. Jadi tidak saya akan jelaskan di sini bagaimana cara mengurus set plan, karena saya mengajarkan bagaimana teman-teman bermain developer untuk skala pemula. Itu untuk materi mengenai perizinan dari developer pemula. Terima kasih
Nanti next kita ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.